Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Ini hati kami mau belajar firman Tuhan, biar Tuhan urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga buat anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, Tuhan sendiri yang berbicara buat kami masing-masing pribadi. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Lukas 16 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Kita akan baca bergantian seperti biasa. Saya akan memulainya dan silakan teman-teman melanjutkan. Ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Oke, terima kasih untuk kita yang sudah ambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan kita. Saya akan mulai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan sekali lagi buat kita. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Teman-teman dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita sudah sangat tidak asing dengan ayat ini. Kita biasa dikasih ayat ini waktu kita mau pelayanan, waktu kita mengerjakan hal-hal kecil. Betul? Setuju? Ya, Setuju. Biasanya konteksnya, si yang membawa ayat ini pasti bilang bahwa kalau kita mengerjakan hal-hal kecil, dari kecil, pelayanan kecil, pekerjaan yang kecil, maka kita akan dipercayakan juga pekerjaan yang besar, jabatan yang besar. Tapi kita lupa membaca ayatnya yang ke-11. Saya bacakan sekali lagi ayat 10 dan 11 biar kita sama-sama terkonek dengan dua ayat ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 11, Tuhan Yesus menyimpulkan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, saya pikir saya akan lulus dari mamon yang tidak jujur. Ternyata Ibu Susan memberikan juga kelanjutan dari ayat ini, sehingga saya perlu menjelaskan, membahas lagi tentang mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur artinya memang berbicara tentang harta dunia. Jadi Tuhan Yesus sengaja menambahkan yang tidak jujur karena itu adalah sifat dari harta dunia itu. Jadi semacam kita berkata pencuri yang jahat gitu. Jadi sifat mamon itu adalah tidak jujur sehingga Tuhan Yesus sengaja menyampaikan, menekankan dengan menambahkan mamon yang tidak jujur. Oke, lanjut. Jadi kita coba lihat pelan-pelan ya. Di sini Tuhan Yesus di ayat yang ke-10, Tuhan Yesus bahas tentang perkara kecil dan perkara besar.
Kemudian di ayat 11 dia menyimpulkan mamon yang tidak jujur dan harta yang sesungguhnya. Jadi perkara kecil itu Tuhan Yesus sedang berbicara tentang mamon yang tidak jujur, dan perkara yang besar Tuhan Yesus sedang berbicara tentang harta yang sesungguhnya. Apa itu harta yang sesungguhnya? Kalau dalam bahasa Yunaninya kita coba cari, artinya yang benar-benar sejati. Apalagi yang benar-benar sejati kalau bukan harta surgawi. Apalagi kemarin di ayat-ayat sebelumnya Isna sudah bahas ya, kalau Tuhan Yesus memang sudah kontraskan, sudah membandingkan harta dunia dengan harta surgawi, atau mamon dan harta surgawi gitu. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus berbicara tentang perkara kecil, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang mamon yang tidak jujur atau harta duniawi. Dan ketika dia berbicara tentang perkara besar, dia lagi berbicara tentang harta surgawi. Jadi bukan tentang pekerjaan yang besar dan pekerjaan yang kecil, pelayanan yang kecil dan pelayanan yang besar. Saya perlu sampaikan, konteksnya Tuhan Yesus masih berbicara kepada murid-muridnya. Kita bisa lihat di Lukas 16 ayat 1 ya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi dia setelah menyampaikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, kemudian dia lanjut berbicara tentang ayat yang saya bahas sekarang ini. Jadi dia masih berbicara kepada murid-muridnya. Jadi dia bilang kepada murid-muridnya, dan jika dalam milik orang lain kamu tidak setia, ini artinya mamon tadi ya, karena mamon itu adalah pinjaman atau pemberian dari Allah. Kemudian ketika kita mati, mamon itu tidak bisa kita bawa, tapi jadi milik atau ada di tangan orang lain. Yang menjadi milikmu sendiri, siapa yang akan memberikannya kepadamu? Nah, jadi Tuhan Yesus secara tidak langsung sedang menyatakan bahwa harta surgawi itu adalah milik murid Yesus. Kalau sekarang kita bisa bilang bahwa harta surgawi itu adalah milik kita yang ikut Tuhan Yesus, yang jadi murid Tuhan Yesus, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya bisa simpulkan di sini bahwa Tuhan Yesus lagi bicara begini, harta surgawi itu adalah milik murid-murid Yesus. Kemudian yang punya otoritas untuk memberikan harta baik mamon maupun harta surgawi adalah Allah sendiri. Kalau Allah menilai kita tidak setia dalam hal mamon, maka Allah tidak akan memberikan harta surgawi milik kita itu. Coba kita bayangkan kalau kita ada di dunia kantoran, ada di dalam dunia pelayanan gitu ya. Kita pasti akan dilihat, dia ini sudah bisa dipercaya nggak dalam hal kecil. Apalagi kita bayangkan dalam hal ini ya, harta dunia dan harta surgawi. Jadi sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus lagi bicara gini, kalau kita nggak bisa dipercaya dalam semua titipan-titipan yang dikasih kepada kita waktu kita di dunia, siapa akan mempercayakan kita harta surgawi itu? Sementara harta surgawi yang memberikannya itu dari Allah yang mempercayakan kita mamon tadi gitu. Nah, jadi saya membawanya ke Filipi 2 ayat 12. Karena saya menyimpulkan, oh makanya Paulus bilang gini dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Karena dalam kita menerima harta surgawi atau keselamatan, itu perlu ada tanggung jawab dan bagian kita, yaitu kita mengembangkan dan menjaga semua yang Tuhan titipkan waktu kita ada di dunia ini. Atau mamon tadi dalam harta, talenta, keluarga, diri kita, dan lain sebagainya yang fana. Nah, sampai di sini kita clear sampai ayat 12. Kemudian lanjut ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi, waktu saya baca ini, saya kembali kagum gitu. Ternyata Tuhan Yesus ngajarinya itu yang lengkap gitu. Jadi, jangan sampai ada orang yang menganggap setia itu sama dengan mengabdi. Jadi, setia itu tidak sama dengan mengabdi ya. Setia artinya tadi kita bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Sedangkan mengabdi artinya kita memusatkan pikiran, hati kita, dan semua hal yang ada dalam diri kita itu kepada hal itu. Nah, pribadi tempat kita mengabdi hanya kepada Tuhan. Sedangkan kepada Mamon, itu Tuhan bilang tadi, setia. Artinya bertanggung jawab dengan hal itu. Bukan
berlebihan setianya sampai kita merasa bahwa kita perlu mengarahkan pikiran, hati, dan tubuh kita, jiwa kita untuk kita mengabdi kepada Mamon itu. Jadi lengkap dia menyampaikan Tuhan Yesus ini. Kemudian Tuhan Yesus tadi kan ngobrol sama murid-muridnya. Kemudian dia lanjut. Sekarang dia beralih ke orang Farisi. Jadi orang Farisi yang ada pada waktu itu, Tuhan Yesus bilang gini ke mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Dan teman-teman, Bapak Ibu, bisa lihat ya reaksi dari orang Farisi waktu mereka mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Sebenarnya Tuhan Yesus menyatakan ini karena orang Farisi mencemooh dia. Karena apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus itu ternyata menyinggung mereka gitu. Bahkan dalam Lukas 16 jelas mengatakan bahwa orang-orang Farisi itu hamba-hamba uang itu gitu. Jadi jelas kalau Tuhan Yesus bicara tentang mamon, apalagi berbicara tentang jangan mengabdi kepada dua tuan, mereka merasa tersinggung. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyatakan begini, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Nah, jadi Tuhan Yesus langsung tegur mereka, jangan hanya yang di depan saja yang baik. Jangan hanya yang di depan saja yang membuat manusia, orang-orang di sekitar kalian itu mengagumi kalian. Tapi yang tidak terlihat oleh manusia pun perlu dibenah. Jadi Tuhan Yesus langsung menegur mereka seperti itu. Kemudian dia lanjut, masih berbicara kepada orang Farisi, hukum Taurat dan nabi-nabi berlaku sampai Yohanes. Sejak saat itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang berusaha keras masuk ke dalamnya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, ini perkataannya kepada orang Farisi. Jadi intinya Tuhan Yesus lagi ngomong begini. Zaman Yohanes Pembaptis adalah titik batas. Sesudah dia bukan lagi zaman Taurat dan nabi-nabi, melainkan zaman kerajaan Allah. Kalau bisa disimpulkan, jadi waktu zaman sebelum Yohanes sampai di zaman Yohanes itu adalah zaman penantian penggenapan janji Allah. Nah, sesudah zaman itu, dari zaman Yohanes sampai zaman sekarang, itu adalah zaman penggenapan. Kemudian, penggenapan artinya semua apa yang sudah dijanjikan di Perjanjian Lama itu digenapi di Perjanjian Baru, di zaman sesudah Yohanes ini. Tetapi, bukan berarti hukum Taurat yang ada di Perjanjian Lama itu, karena Tuhan Yesus bilang titik batas, bukan berarti hukum Taurat tidak penting. Injil bukan membuang Taurat, tapi menggenapinya. Jadi Tuhan Yesus langsung kasih buktinya bagaimana Tuhan Yesus datang sebagai seorang utusan Allah yang menggenapi hukum Taurat itu. Dia bilang begini di ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Karena pada waktu itu hukum Taurat berlaku. Tapi sudah diselewengkan. Jadi ada dalam hal-hal tertentu orang bisa bercerai dan bisa kawin dengan perempuan lain itu. Dikasih kelonggaran dalam hal cerai dan menikah lagi gitu. Tapi Tuhan Yesus memberikan bukti bahwa ini waktunya untuk menggenapi hukum Taurat tadi dengan cara dia menekankan, menegaskan apa yang sudah diselewengkan. Jadi intinya penerapan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita dari Alkitab hari ini, yang pertama, kita perlu bertanggung jawab dengan semua yang kita punya, karena itu dari Allah. Selain itu, pertanggungjawaban itu Tuhan kasih buat kita, sehingga kita bisa menjaga dan mengembangkan apa mamon-mamon yang ada pada kita, sehingga nanti kita bisa pertanggungjawabkan dengan setia, dan kita bisa dipercayakan harta surgawi tadi. Kemudian yang kedua, kita perlu hati-hati dengan hati kita. Jangan sampai kita mengabdi kepada mamon, bukan kepada Allah. Masalahnya hati kita tidak kelihatan ya. Kita perlu minta Tuhan selalu untuk menguji dan menyelidikinya, supaya tetap murni mengabdi kepada Allah. Yang ketiga,
jangan hanya yang kelihatan, yang kita usahakan terlihat baik, tetapi hati juga. Karena Tuhan melihat hati. Demikian perenungan pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Saya kembalikan mungkin kepada Ibu Susan, atau mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih Resi untuk penjelasannya. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dari ayat ini, dari perikop ini, silakan ya. Jangan ragu-ragu. Tapi sebelum teman-teman yang lain mengajukan, saya mau nanya nih Resi. Itu kan sebenarnya rada unik sih perikop ini ya. Karena kenapa LAI membaginya ayat terakhirnya tuh tepat di perceraian. Jadi sedangkan ketika di atasnya kita ngomongin momon, tiba-tiba di bawahnya kita ngomongin soal perceraian. Kenapa ya? Jadi kan yang di atasnya itu selain dia berbicara tentang mamon, Bu, dia juga bicara tentang kayak hukum Taurat, batasnya dia setelah zaman zaman Yohanes. Setelah itu adalah zaman kerajaan Allah. Nah, tapi dia menekankan lagi, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat. Batal. Jadi, walaupun zaman hukum Taurat itu udah dibatasi di zaman Yohanes, tapi eh, hukum Taurat itu tidak diabaikan di zaman kerajaan Allah, bahkan digenapi. Nah, cara digenapinya salah satunya yang ayat 18 ini, Ibu, langsung dikasih contoh. Jadi, kan di zaman hukum Taurat itu kayak hukum yang paling jelas, yang dilonggarkan gitu ya. Jadi bisa kawin lagi, bisa cerai dalam kasus-kasus tertentu. Nah, Tuhan Yesus langsung menekankan bahwa setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi, dia memberikan bukti bahwa adanya zaman kerajaan Allah atau datangnya Tuhan Yesus sebagai pengenapan kerajaan Allah itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi atau menegakkan hukum Taurat gitu, Bu. Itu sih yang saya tangkap dari penggalian saya. Oh, oke. Kalau yang tadi yang mengenai lebih baik lebih mudah langit lenyap dibandingkan firman satu iota dari firman Allah lenyap. Kalau menurut saya sih itu mungkin lebih ke arah gaya bahasa kali ya. Jadi yang gaya bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan bahwa firman Tuhan atau firman Allah itu tidak akan lenyap atau tidak akan goyah. Yang namanya firman Allah itu pasti akan tergenapi. Whatever it costs and bagaimanapun situasinya itu pasti tergenapi. Nah, cuman yang bikin penasaran adalah itu. Karena ini kan sebenarnya kalau kalau kita baca kan surat itu tidak ada perikop-perikop yang hanya itu LAI kan yang kasih judul dan membagi-baginya menjadi beberapa dalam satu pasal menjadi beberapa perikop. Karena sebenarnya itu kan urutan surat itu kan semuanya nyatu gitu. Nah, yang bikin saya penasaran kenapa LAI membaginya di situ. Tapi kalau misalnya seperti tadi penjelasannya Resi bahwa itu sebagai salah satu contoh bahwa Allah datang atau Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Berarti itu ya maksudnya tadi Resi ya? Kalau dari yang saya gali, itu sih, Bu. Nanti saya coba gali lagi. Oke, oke. Kemarin waktu saya baca-baca, saya masih belum dapat penyambungnya di mana. Ya, itu aja sih. Nah, mungkin kalau dari teman-teman ada yang punya pertanyaan atau punya bahasan atau tambahan, silakan ya langsung sebelum saya yang nanya nih. Lisna, Novan, ada Resa, ya, Grace, ada Jilin, ada Kamaira. Ya, silakan. Atau mungkin dari Koleo, Kamelda, Oyupi, ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi, mamon yang tidak jujur itu adalah harta kekayaan dunia. Memang nggak bisa dipungkirin bahwa mungkin walaupun kita bilang kita kerja, kita jujur, nggak nyuri, kita bayar pajak, kita segala macam, tapi most of kebanyakan orang memperoleh harta dunia itu dengan cara yang tidak jujur ya. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus menyampaikan bahwa harta dunia adalah mamon yang tidak jujur itu maksudnya ya. Dan itu adalah perkara yang terkecil berarti itu maksudnya. Iya, Begitu ya. iya, iya. Berarti kalau misalnya kita masih ngeributin mengenai harta dunia, artinya kita hanya
meributkan masalah-masalah kecil ya. Betul. Iya, Nah, kalau gitu yang perkara-perkara besar adalah perkara-perkara yang ada di surga atau hal-hal mengenai kerajaan surga ya. Jadi, iya, kan kalau kamu nggak bisa setia sama perkara kecil, artinya kalau kita tidak bisa mengelola harta dunia yang dititipi oleh Tuhan yang kecil ini, bagaimana kita bisa dipercayakan harta surgawi, itu maksudnya ya. iya Bu. Oke, baik. Nah, lalu kita tidak bisa mengabdi kepada surga dan dunia berarti ya. Kan kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Artinya kita harus pilih salah satu. Kalau mau kita mengabdi kepada surga, ya surga dan ikuti semua aturan kerajaan surga. Tapi kalau kita mau mengabdi kepada dunia, ya sudah, Tuhan akan lepas tangan dari kita. Itu ya. Iya Bu. Oke. Lalu apalagi tadi poin yang ketiga? Tentang hati juga Bu. Oh, hati Si ya. orang Farisi. Oke, ya orang Farisi. Jadi walaupun terlihat di luarnya tampak baik, tapi Tuhan yang tahu hati masing-masing. Kembali kepada motivasi. Ya, apa motivasi kita dalam melakukan semua hal yang kita kerjakan, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di rumah, di kantor, di toko, di masyarakat, di sekolah, dimanapun kita berada, semua itu ada motivasi masing-masing. Nah, apakah motivasi kita tulus, lurus kepada Tuhan, atau hanya untuk kepentingan diri sendiri? Itu ya. Iya Bu. Karena respon yang kita berikan terhadap situasi itu juga tergantung dari motivasi yang kita miliki. Ya, Ya, contoh kecil aja. Kalau misalnya kita punya motivasi yang tulus kepada Tuhan dalam pelayanan, kalian kan semua orang pelayanan nih ya, murid-murid STT. Kalau misalnya ada orang mengkritik, kadang-kadang kan orang mengkritik itu suka menghakimi ya, kita akan menganggapnya sebagai satu masukan kita. Jadi, oh oke, berarti apa nih yang bisa kita improve dari kata-katanya dia. Kita nggak akan mudah tersinggung ya ketika motivasi kita lurus untuk Tuhan. Tapi kalau kita punya kepentingan atau motivasi kita untuk diri kita sendiri, mencari favoritism atau mencari popularitas, maka kita akan kesinggung ketika ada orang mempertanyakan atau ada orang mengkritik apa yang kita anggap merupakan kerja keras kita. Benar nggak? betul Bu. Kamu punya pengalaman pribadi di situ? Punya. Boleh mungkin di-sharing. Dulu waktu SD kelas 6 naik SMP seterusnya gitu Bu. Jadi dulu tuh pelayanan supaya bisa keluar rumah. Karena hanya dengan alasan ke gereja pelayanan diizinkan untuk keluar gitu. Tak ada motivasi yang tulus melayani Tuhan. Itu sih. Terus waktu masuk SMA tuh benar-benar kan SMA itu gereja saya dari hanya jadi gereja cabang jadi gereja yang berdiri sendiri gitu Bu. Jadi ada pendetanya. Mm-mm. Nah, jadi pendetanya kayak setiap pemudanya dirangkul terus kalau kan benar-benar mau dikembangin pemudanya jadi ditegur, dimarahin kalau buat kesalahan, kalau nggak serius. Nah, saya mulai ogah-ogahan ke gereja pelayanan. Setelah itu saya diajak bicara empat mata dengan Dari hati ke pendetanya hati. karena kebetulan ya kebetulan pendetanya ini juga pemilik sekolah tempat saya bersekolah waktu SMA. Jadi dia jadi kayak kakak, kan di sekolah kami ada kakak pembimbing gitu. Jadi yang setelah sekolah biasanya kami dipanggil terus dikasih motivasi, dikuatkan gitu untuk belajar. Nah, si pendeta ini kakak pembimbing saya, jadi dia ngobrol dari hati ke hati, ngomong kalau kamu tuh pemudanya GKS. Tempat saya itu GKS Sanurita. GKS Sanurita. Kalau bukan kalian yang melayani, siapa lagi? Saya mau kalian itu pelayanan kasih yang terbaik. Karena Tuhan mintanya pelayanan yang apa adanya, bukan seadanya. Apa adanya berarti batas maksimal kamu. Kalau kamu belum maksimal, ya pasti saya marahin karena kamu ogah-ogahan katanya. Jadi saya mulai belajar di situ sih Bu, siap siap dibentuk, siap ditegur, dan punya motivasi yang tulus dari kejadian itu. Gitu. Oh, oke. Jadi memang kita memotivasi mempengaruhi semua
tingkah laku kita ya. Betul sekali. Ketika kita punya cara pikir yang benar, motivasi yang benar, maka perilaku kita juga berubah gitu ya, Res. Iya, Bu. Oke, baik. Baik, teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau mau kita diskusikan malam hari ini? Menurut saya sih cukup jelas ya mengenai pembahasan malam hari ini tentang perkara kecil dan perkara besar, tentang mamon yang tidak jujur, dan tentang kerajaan surga. Kak Oce, open mic, ada yang mau disampaikan? Salam Bu Oce. Susan. Salam Pak Yosep, ini dosen saya loh. Ya, Oh, halo Pak. halo. Waduh. Terima kasih untuk materinya. Tadi yang ditanyakan Bu Susan tuh saya juga agak berpikir ya, agak sulit bagian itu ya. Tapi mungkin nanti bisa jadi PR lah untuk kita. Nah, tapi yang saya mau tanyakan atau mungkin mau diskusikan, saya baca di situ ayat yang ke-14 ya. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemooh dia. Jadi Lukas secara kontras langsung menunjukkan bahwa orang Farisi itu hamba uang ya, atau bisa dibilang hamba mamon lah kalau dikontraskan dengan itu ya. Nah yang mau saya tanyakan tuh, kira-kira nih ya, kalau kita lihat orang Farisi, keseharian mereka terlibat di dalam komunitas bait Allah, atau dapat dibilang mereka pelayan lah gitu ya. Nah artinya kan mereka mendapat upah atau dapat, kalau pakai kata berkat ya mungkin berkat dari pelayanan mereka begitu kan, bisa dikatakan begitu ya. Nah Ya. tapi pertanyaan saya, bisakah berkat Tuhan itu tiba-tiba menjadi mamon gitu? Nah jadi misalnya gini, ketika itu dalam konteks kita saat ini atau pelayanan modern lah ya, kita pelayanan, kemudian karena ada berkat di sana, kemudian karena mungkin berkat itu besar, jadi seringkali kita lupa dengan mungkin tujuan atau mungkin motivasi kita. Nah, dapatkah seorang pelayan itu berubah perspektifnya ketika berkat Tuhan itu justru menjadi mamon begitu ya? Bisa nggak terjadi demikian begitu ya? Nah, kalau misalnya terjadi, bagaimana sih kira-kira kita akan berusaha untuk bisa meminimalisir ya kemungkinan-kemungkinan yang mungkin saja itu terjadi dalam pelayanan kita. Nah, kira-kira masukannya seperti apa? Nah, mungkin bisa kita sharingkan. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua mungkin saya nggak bertanya, tapi mungkin saya agak sharing aja ya. Uh, beberapa hari ini, ya mungkin teman-teman juga tahu, kita semua tahu kalau seorang bisa dibilang politisi muda, tapi juga sekaligus hamba Tuhan ya, Charlie Kirk yang ditembak atau dibunuh ya dengan cara yang kurang tepat. Nah, saya senang dengan perspektif dia. Jadi kalau saya perhatiin cara dia mengemas berita Injil dalam konteks generasi milenial, itu cara dia mengemasnya itu dengan, saya kira itu sangat baik sekali ya. Mungkin kalau saya lihat begini ya, di dalam konteks ini, hamba mamon atau mamon dan harta yang sejati, mungkin saya mau pinjam cara Charlie Kirk ketika dia mengemas itu ya. Jadi dalam pandangan dia, kegagalan kita dalam memandang dua harta ini seringkali dari perspektif kita yang salah. Jadi kalau Kirk, dia sering mengatakan bahwa gunakan worldview biblikal Alkitab untuk diterapkan dalam konteks, kalau dalam konteks ini pelayanan ya, atau kehidupan normal kita dalam pekerjaan kah segala macam, sehingga kita tidak terjebak pada hamba mamon gitu. Nah, itu sebabnya kenapa banyak orang gagal, karena kita menggunakan perspektif yang terbalik. Mamonnya yang ditinggikan, jangan-jangan kita mempersekusi kebenaran karena kita ingin mamon. Nah, itu jadi perspektifnya terbalik. Bisa nangkap maksud saya ya? Jadi ketika perspektif itu terbalik, jangan-jangan kita memanfaatkan pelayanan untuk mamon juga. Tetapi kalau perspektifnya benar, prinsipnya benar, harta surgawi atau biblical worldview-nya benar, menjadi satu dasar utamanya, saya kira itu tidak menjadi persoalan ketika mungkin satu saat nanti Tuhan berkati dengan berbagai macam hal, mungkin saja kita tidak akan terjebak di dalam situasi yang seperti itu. Mungkin itu dulu ya, satu pertanyaan yang pertama, dan juga mungkin diskusi lanjut yang mungkin jadi pemicu untuk mungkin kita agak sharing malam hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Kak Oce. Silakan Resi, mungkin dari Resi ada pendapat mengenai pertanyaan pertamanya Kak Oce.
Ya, menurut saya itu sebabnya Tuhan Yesus itu waktu ngomong untuk setia dalam hal mamon yang dipercayakan Allah kepada kita, supaya dipercayakan juga harta surgawi. Setelahnya Tuhan Yesus itu bicara soal ayat 13. Jadi ini bicara tentang kepada siapa kita sebagai hamba Tuhan itu mengabdi. Hati kita lagi mengabdi kepada siapa. Jadi kalau saya pinjam istilah mentor saya, who is the boss? Kalau kamu adalah hamba, who is the boss? Apakah bosnya diri kamu sendiri, bosnya uang, atau bosnya Tuhan? Nah, pertanyaan ini hanya bisa dijawab bukan oleh diri kita sendiri, tapi kita minta Tuhan menyelidiki dan membuat kita sadar. Kita lagi di posisi kita ini hamba Tuhan, hamba uang, hamba diri sendiri. Karena kedalaman hati itu bahkan kita sendiri tidak bisa selami ya. Kita tidak bisa menilai hati kita lagi di posisi mana. Tuh. Dan sejauh itu ini yang bisa kita lakukan sebagai hamba Tuhan untuk menghindari diri kita jadi tadi menggunakan mamon yang tidak jujur itu dalam dengan hal yang salah gitu. Itu sih Pak menurut saya. Mungkin ada dari Ibu dan teman-teman. Hmm, saya sih aku sih yes, nggak ketang. Saya setuju sama Resi ya. Tambahannya mungkin begini ya. Mamon itu kalau menurut saya uang itu benda mati ya. Cuman bagaimana kita memaknainya. Mungkin Hmm. kalau Oce kan bikin buku ya tentang Viktor Frankl. Mungkin di situ kalau di bukunya Viktor Frankl kan pasti ada tuh bagaimana manusia itu mencari meaning. Jadi sebenarnya uang itu meaningnya apa buat kita? Bisakah berkat Tuhan menjadi mamon? Bisa ketika meaningnya kita ganti. Ya, kalau kalau dari saya sih begitu ya. Jadi kan Amsal mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menapainya. Ya itu setuju. Tetapi ketika meaning berkat Tuhan itu sama kita diganti menjadi mamon yang tidak jujur, maka arti si benda itu pun akan berubah dan Hmm. cara kita, respon kita terhadap benda tersebut pun akan berubah. Ya. Ya, dulu mah mungkin kita ketika pelayanan dibayar berapa juga bahkan nggak dibayar ya kalau kita ekstrimnya ngomong gitu cuma cap nuhun alias makasih ya atas pelayanannya kita oke gitu ya. Tetapi lama kelamaan ketika meaning itu berubah, cara pandang kita berubah, maka si peran itu akan berubah juga buat kita. Ketika bayarannya kurang atau apa kita ngomel dan akhir-akhirnya kita akan ngomong ah enggak saya nggak mau pelayanan lagi ke sana nggak ada berkatnya gitu ya kadang-kadang atau nggak PK-nya kecil atau nggak apa kayak gitu. Makanya sebagai seorang hamba Tuhan mungkin kita perlu menjaga meaning itu di dalam hidup kita ya bahwa cara pandang kita tuh yang perlu dijaga seperti tadi yang Resi bilang who is the boss selamanya apakah Tuhan yang akan jadi bos kita atau depend on situation gitu ya tapi berharap situasi apapun Tuhan tetap bos kita sih itu mungkin tambahan dari saya ini mungkin dari yang lain kalau ada tambahan silakan ya. Cuman itu ada di kolom chat pertanyaan nih, Res. Ada nggak sih Mamon yang jujur? Bu, saya manggilnya apa? Manggilnya Koleo Ya. yang nanya. Om Oh, Leo, Om. halo Koleo. Ya, silakan. Soalnya kalau dipanggil Om Leo pasti nggak mau. Udah Koleo aja. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus bilang mamon yang tidak jujur, Tuhan Yesus lagi tidak mengklasifikasikan ada mamon yang jujur atau ada mamon yang tidak jujur. Tapi dia cuma menekankan kalau sifatnya mamon itu tidak jujur gitu. Jadi sejauh ini karena saya tidak berpikir sejauh itu nyarinya ada nggak mamon yang jujur karena saya langsung melihat bahwa Tuhan Yesus sengaja menekankan mamon itu yang tidak jujur, sifatnya yang tidak jujur. Jadi saya tidak sempat menggali ada tidak mamon yang jujur. Tapi menurut saya sih mamon itu tidak dibagi, mamon jujur dan mamon tidak jujur. Tuhan Yesus hanya sengaja menekankan mamon itu sifatnya tidak jujur. Itu sih yang bisa saya jawab. Mungkin ada tambahan dari Ibu atau teman-teman? Coba kita tanya dari Oce, silakan. Iya, kalau mamon itu kan sebenarnya kan istilah dewa ya. Cuman kemudian dibawa ke dipersonifikasikan seperti ada semacam kuasa yang mengikat gitu ya. Jadi seperti kuasa harta benda, uang atau materi yang
kemudian bisa mengikat begitu. Jadi memang benar ya kata Desi tadi, itu sebenarnya hanya semacam apa ya? Ini kan sebenarnya kan perumpamaan kan, jadi bukan sesuatu yang harus dipahami secara literal, ada yang jujur dan tidak gitu. Kalau ada yang jujur dan tidak, berarti nanti kita seperti mempersonifikasikan Mamun dalam hal seperti ada orang yang bisa melakukan satu tindakan begitu. Tentu saja tidak ya. Jadi itu hanya gambaran analogi lah gitu ya. Gambaran ini yang Tuhan berikan untuk menunjukkan bahwa ada sifat yang bisa membawa kita pada konsekuensi yang buruk, dalam hal ini ketidakjujuran gitu. Maksud saya kalau misalnya kita terikat dengan mamon, itu konsekuensi ketidakjujuran sangat tinggi. Misalnya ya, kalau kita katakanlah seseorang yang tadinya baik, tapi ketika dia terikat dengan misalnya uang, nah itu kan nanti dia kekurangan uang, dia bisa utang dan sebagainya, dan akhirnya mungkin dia bisa menipu dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan yang ketidakjujuran yang melekat pada satu tanda kutip kuasa itu yang bisa mengikat. Nah, begitu kira-kira. Jadi itu bukan satu personifikasi seperti manusia begitu ya yang bisa melakukan satu tindakan, tentu saja tidak. Demikian ya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Baik, kalau kita ada pertanyaan lagi, menarik ya diskusinya ya. Kita akan akhiri Bible study kita. Mungkin ada closing statement dari Resi, silakan. Closing statement-nya bentuk pertanyaan tadi, Bu. Who is the boss? Who is the boss? Aku gitu. Aku, uang, atau Tuhan? Oh, oke. Baik. Tapi unik ya, orang Kristen itu lucu ya. Kadang-kadang dia bilang bosnya Tuhan, padahal dirinya sendiri. Nah, bahkan orang Kristen itu mencari Tuhan demi mendapat uang. Ya kan? Ada juga yang begitu. Ya, tapi lah, begitulah keunikan kita manusia ya. Oke, boleh minta tolong Ibu Gembala, apakah boleh membantu untuk penutup dan doa berkat? Silakan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau beristirahat. Tutup bungkus lindungi. Bangunkan kami pagi hari dengan kasih-Mu. Dan agar kami boleh menjadi berkat bagi semua orang, bagi dunia ini, dan mengajarkan firman-Mu kepada orang lain, agar mereka juga boleh mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan berkat damai sejahtera-Mu, kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan dan sukacita dalam Roh Kudus yang akan selalu menyertai kami dari saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan dan kami tutup jam doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Bapak Ibu semua. Terima kasih Resi, terima kasih saudara terkasih. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan Novan ya. Siap, Terima kasih Bu. Ya. Selamat malam.